Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani. Dalam video ini, saya akan menyampaikan atau membahas sebuah materi dari salah satu mata kuliah yang telah saya pelajari dari Universitas Pancasila Bekasi. Tanpa lama-lama, mari kita lihat pembahasan. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang budaya dan etika bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SHSEMM, dengan nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani, NIM 28921500066, Prodi Manajemen Kelas Pagi dan mata kuliah Etika Bisnis. Topik-topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu 1. Definisi budaya, 2. Budaya dan etika bisnis, 3. Definisi budaya organisasi, 4. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja, 5. Budaya perusahaan. 1. Definisi budaya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja. Budaya yang baik adalah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan sebaliknya, budaya yang rendah adalah budaya yang mengesampingkan nilai-nilai etika dalam penerapannya. Masyarakat yang berbudaya tinggi memiliki prinsip menghargai karya dari para leluhurnya, serta mempertahankan itu dalam tata kehidupan di saat sekarang. Jika ini dilakukan, artinya bahwa yang bersangkutan selalu menanamkan dalam dirinya sebagai orang yang menghargai budaya. Berikut merupakan gambar aktualisasi dan terbentuknya budaya. Di tengah-tengah terdapat perilaku, norma, proses perubahan, daya tarik, dan daya tolak. Dan perputaran itu saling berhubungan. Dari raga semua yang terlihat dapat diamati. Kemudian proses terbentuknya budaya, kemudian basic, pendirian, dasar, tak mudah berubah, bagian diri self, kemudian proses aktualisasi budaya. Kemudian topik kedua yaitu budaya dan etika bisnis. Secara konsep ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Penafsiran yang lebih dalam dapat kita pahami bahwa dalam menolong dan membantu ada batas-batas yang dianggap boleh atau layak untuk dilakukan, dan ada batas-batas yang tidak boleh dilakukan atau dimasuki. Contoh, seorang pemimpin yang memiliki keponakan yang ingin sedang melamar pekerjaan di perusahaan yang dipimpinnya. Tentunya, jika pimpinan tersebut ingin mempergunakan pengaruhnya, ia akan bisa dengan mudah meluluskan keponakannya untuk bisa bekerja di sana, walaupun ia dianggap memiliki kompetensi yang rendah. Tapi tindakan itu dianggap melanggar etika atau sangat tidak etis. Jelas bahwa mereka yang berbudaya tinggi cenderung untuk memahami etika bisnis secara jauh lebih jernih. Artinya, apa yang diperoleh dijadikan sebagai ilmu yang akan ia wariskan guna menciptakan suasana tatanan bisnis yang memiliki konsep budaya yang terhormat. 3. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajemen atau manajer perusahaan. Dan suatu organisasi pada dasarnya menjalani tahap demi tahap dari waktu ke waktu
atau yang biasa disebut dengan siklus organisasi. Artinya, suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang, ia akan menjalani suatu proses kehidupan atau living organism. Teman-teman bisa melihat gambaran siklus organisasi di video ini. 4. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Dari berbagai literatur yang diperoleh, dijelaskan bahwa jika suatu organisasi menerapkan budaya yang kuat, maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Contoh jelas pengaruh budaya kuat yang dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen kinerja di organisasi adalah salah satunya pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Di India ada yang namanya family business dan tujuannya ada bermacam-macam. Di antaranya adalah 1. Berbagai macam permasalahan bisnis dan konflik yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat cepat diselesaikan karena para anggota keluarga akan saling menghormati dan mematuhi setiap keputusan, apalagi jika keputusan tersebut dipimpin dan dibuat oleh salah satu anggota keluarga tertua. 2. Konsep family business diharapkan mampu menjaga rahasia bisnis dengan baik. 3. Perolehan keuntungan dapat dipakai untuk menyejahterakan para anggota keluarga. Dan keempat, para anggota keluarga dapat belajar bisnis dan khususnya dapat tertampung pekerjaan. Sebuah budaya organisasi tidak dengan sendirinya terbentuk, namun semua itu melalui proses yang panjang, yaitu menyangkut dengan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Edgar Hussein mengatakan budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara 1. Bias dan asumsi para pendirinya, dan kedua, apa yang dipelajari oleh para anggota pertama organisasi yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Suatu organisasi jika ingin mempertahankan budaya yang kuat, maka organisasi tersebut harus konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkannya secara terus-menerus kepada para karyawan. Karena jika suatu organisasi tidak konsisten menerapkan suatu budaya yang kuat kepada karyawan, maka budaya itu lambat laun akan hilang dan akhirnya perusahaan itu menjadi lemah. Lemahnya perusahaan akan memberi pengaruh pada penurunan kualitas manajemen kinerja perusahaan. Contohnya dalam menerapkan budaya disiplin. Penerapan kedisiplinan pada lingkungan kerja adalah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja. Namun, jika konsep kedisiplinan yang diterapkan adalah terlalu berlebihan, maka itu bukan hanya berdampak positif, tapi juga bisa berdampak tidak baik. Salah satunya, karyawan menjadi sangat kaku dalam bekerja, terutama dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu, yaitu karyawan takut jika tindakan yang diambilnya tersebut malah akan dianggap melanggar kedisiplinan. Karena itu, jika ingin dibuat perubahan budaya organisasi, maka sebaiknya dilakukan atas dasar konsep representatif dan aspiratif, serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi, dengan tujuan agar pembuatan konsep pengubahan budaya organisasi dapat berjalan dengan baik dan sukses. Menurut Xie, bahwa
para pegawai akan dapat lebih menerima perubahan budaya jika 1. Rekor keberhasilan organisasi tersebut sebelumnya hanya sedang-sedang saja. Kedua, para pegawai umumnya tidak puas. Dan ketiga, citra dan reputasi pendiri dipertanyakan. Menurut Stephen Robbins, karakteristik utama yang menjadi pembeda budaya organisasi yaitu 1. Inisiatif individual. 2. Toleransi terhadap tindakan beresiko. 3. Arah. 4. Integrasi. 5. Dukungan dari manajemen. 6. Kontrol jumlah peraturan dan pengawasan langsung. 7. Identitas. 8. Sistem imbalan. 9. Toleransi terhadap konflik. Dan ke-10. Pola-pola komunikasi. Jika kita mempertanyakan apakah dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikonsep dengan maksimal akan mampu memberi pengaruh pada pembentukan suatu manajemen kinerja suatu perusahaan yang diinginkan, maka jawabannya adalah sangat jelas. Karena jika di suatu organisasi menekankan budaya kedisiplinan dan kerja keras, dan begitu juga jika pihak manajemen mengakomodasi setiap prestasi karyawan dengan penghargaan dalam bentuk finansial atau bonus, maka otomatis karyawan akan bekerja secara lebih maksimal. Contohnya, masyarakat Jepang dikenal sangat ulet dalam bekerja, dan mereka memiliki sikap pantang menyerah dalam berusaha. Sikap dan budaya ini terpatri pada saat mereka bekerja di berbagai perusahaan. Itu terlihat bagaimana etos kerja orang Jepang mempengaruhi berbagai pihak pebisnis dalam membangun sikap kerja keras. Dan salah satu budaya Jepang adalah menghargai tamu, sehingga setiap tamu yang datang ke kantor mereka pasti dilayani dengan ramah. Bahkan pada saat pulang, mereka mengantar hingga ke depan pintu. Konsep budaya keramahan ini juga ditekankan oleh para pebisnis Jepang pada saat mereka membuka kantor cabang atau brand office di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang terbiasa membangun sikap ramah pada tamu dan juga mengantar pulang para tamu ketika selesai pertemuan hingga ke pintu depan. 5. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan corporate culture atau budaya perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang paling mutakhir, Robbins menemukan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan menggambarkan budaya perusahaan. 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Perusahaan yang memiliki budaya ini biasanya sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen, mencari peluang baru, dan menemukan inovasi meskipun dapat menimbulkan resiko berhasil atau gagal. 2. Perhatian terhadap detail. Menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya atau predictability. Kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3. Orientasi ke hasil atau keluaran. Menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan organisasi daripada proses atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. 4.
orientasi ke orang, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang sebagai makhluk yang memiliki harga diri atau human dignity, dan hak sosial atau social rights. 5. Orientasi tim, bekerja secara terorganisir dalam kelompok-kelompok kerja atau teamwork, sangat dipentingkan dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim. 6. Keagresifan, para pegawai dalam perusahaan yang memiliki ciri agresif ini umumnya didorong untuk berperilaku aktif dan memiliki semangat kompetensi baik dengan pegawai lain dalam perusahaan itu maupun dengan pegawai dalam perusahaan pesaing. Dan 7. Stabilitas, perusahaan mendukung status quo di mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat aman, terjamin, pasti, dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lebih dihargai dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap beresiko. Cukup sekian video pembelajaran yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.